Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baby Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Boneka Arwah Gadis Cantik. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Setelah kepergian Pak Hasan, Mas Salman membuka amplop berisi uang. Dan ia terkejut karena di dalamnya terdapat uang kertas yang berjumlah 10 lembar. Ibu, coba lihat. Pak Hasan memberikan uang 1 juta. Padahal tangan aku cuma sedikit luka. Tapi mas, saya tetap khawatir kalau omongan orang itu benar. Kalau benar juga gak apa-apa. Kalau aku sampai mati, kamu bisa minta ganti rugi 1 miliar toh. Kan kamu bisa kayak mendadak. Balas Mas Salman agak kesal. Pembangunan sudah hampir selesai. Hanya tinggal finishing bagian interior. Sementara taman dan kolam renang dalam pengerjaan. Pak Hasan berpikir akan kekurangan dana. Dan ia berniat untuk menjual intannya kembali. Mungkin 1 butir juga cukup. Begitu pikirnya. Namun kali ini Pak Hasan pergi sendirian ke tempat sang kolektor. Karena sang teman yang mengajaknya waktu itu masih bekerja di pertambangan. Waduh, ternyata Pak Hasan ini masih punya simpanan toh. Jujur saja Pak Hasan ini punya berapa butir. Nanti biar sekalian saya bayar semua. Kata kolektor itu agak terkejut melihat kedatangan Pak Hasan yang kembali menawarkan berliannya. Untuk beberapa saat Pak Hasan terdiam. Ia ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tak apa jika keberatan, tapi jika nanti mau menjual semua, saya siap membelinya. Dan rahasia tetap terjamin dan aman. Sebenarnya saya menemukannya sebanyak 6 butir. Mungkin nanti akan saya jual sesuai kebutuhan saja. Ini untuk biaya kekurangan renovasi rumah. Ya buat jaga-jaga, jangan sampai pembangunan tersendat. Oh, ternyata banyak juga Bapak mendapatkannya. Lalu sekarang apa Bapak masih bekerja di sana? Tidak lagi. Saya ingin membuka usaha sendiri di rumah saja. Saya kira sudah cukup untuk modal. Dan saya bisa menjalani usaha dengan tenang tanpa resiko seperti bekerja di tambang sana. Benar Pak, nikmatilah usia tua Bapak dengan kehidupan yang lebih baik. Oke, nanti saya kirim ke rekening Bapak atau uang cash saja. Baiknya lewat rekening saja Pak, demi keamanan. Baiklah, nanti jika membutuhkan sesuatu, telepon saya saja. Terima kasih Pak, saya mohon pamit. Dan dengan hati berbunga-bunga, Pak Hasan kembali ke rumahnya. Pada suatu malam, sekitar pukul 12, terdengar sebuah suara ban mobil yang berdecit keras. Dan ada teriakan lain yang hampir bersamaan. Tolong! Mendengar suara teriakan minta tolong, beberapa warga yang kebetulan masih nongkrong di pos jaga segera menghambur untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat sebuah mobil dengan bak terbuka yang dengan cepat meninggalkan tempat itu. Warga melihat seorang remaja putri yang terkapar di atas aspal dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Kejadian itu tepat berada di depan rumah keluarga Pak Hasan yang baru saja ditempati seminggu yang lalu. Remaja putri itu mengalami pendarahan pada bagian kepala dan nyawa gadis itu tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Gadis yang telah menjadi korban tabrak lari itu tak lain dari anak tetangga Pak Hasan, teman sekolah Helena, yang acap kali nyinyir dan mengatakan kalau keluarga Helena memakai pesugihan. Karuan saja, ibu dari gadis itu menjadi kesusu dan sesumbar bahwa anaknya telah menjadi korban yang sengaja ditumbalkan oleh keluarga Pak Hasan. Nah, sekarang sudah terbukti bukan, kalau mereka memang pelaku pesugihan dan anak saya menjadi korban. Teriak perempuan itu histeris. Sadar Bu, anak ibu meninggal bukan karena korban pesugihan dan segala macam, tapi korban tabrak lari yang mungkin nanti polisi dapat melacak mobil yang kabur itu. Kata salah seorang warga berusaha menenangkan. Tidak, biar bagaimanapun saya akan membalaskan semua ini. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Eling ibu, istighfar, nyebut. Gak baik menuduh orang tanpa bukti. Bukti? Bukti apa lagi? Toh semua sudah jelas.
dan untuk meredam emosi perempuan itu butuh waktu yang lama. Bahkan ia tetap mengeluarkan ancamannya berulang-ulang, sampai para warga pun bingung antara mengurus mayat atau si ibu yang histeris ini. Namun aparat kepolisian langsung mengadakan penyelidikan untuk melakukan pengejaran terhadap mobil yang kabur setelah tabrak lari. Api dendam seorang ibu yang ditinggal mati putrinya semakin berkobar dalam dadanya. Ia tidak bisa melupakan peristiwa tragis yang menimpa putrinya pada malam itu. Gadis malang itu adalah teman sekolah Helena yang bernama Mei. Malam itu Mei baru saja pulang dari tempat ulang tahun temannya di kota. Ia pulang numpang mobil temannya, namun tidak satu arah. Mei terpaksa melanjutkan jalan kaki menuju rumah. Mungkin karena merasa lelah atau mengantuk, Mei tanpa sadar berjalan semakin ke tengah. Dan tanpa sepengetahuannya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Padahal, jalan itu tidak terlalu besar. Sopir mendadak panik. Ia membanting setir, namun karena jalan tidak cukup lebar, mobil tetap menabrak Mei. Hingga gadis itu terpelanting dan kepalanya membentur aspal. Sampai acara tahlilan 7 hari, sang ibu masih saja tetap mendendam pada keluarga Pak Hasan. Bahkan ketika Pak Hasan melayat, ibu itu menyuruhnya pergi. "Bawa kembali uang kamu. Saya tidak butuh uang dari hasil pesugihan yang telah merenggut nyawa anak saya," hardiknya pada Pak Hasan. "Astagfirullahaladzim, istighfarlah. Bu, ibu ini selalu mengatakan saya melakukan pesugihan. Nauzubillah, seorang pelaku pesugihan mana mungkin bisa mengucap istighfar? Mana dia bisa menjalani sholat? Cobalah dinginkan hati ibu, supaya dapat menerima takdir, dan semoga anak ibu tenang di sana," ucap Pak Hasan sambil geleng-geleng kepala. Dan hampir semua hadirin yang ada di sana sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hasan. "Iya Bu, sebaiknya kita berdoa demi anak kita, Mei. Semoga ia bisa tenang di alam sana, dan semoga pelakunya cepat tertangkap," ujar suaminya. "Sampai kapanpun aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Lagian kenapa kamu juga membela dia yang sudah jelas-jelas membunuh anak kita untuk dijadikan tumbal?" Namun sang ibu masih tetap saja bersikeras dengan pendapatnya. "Diam!" hardik suaminya. Ia merasa malu pada semua orang yang mendengar tuduhan istrinya yang tak mendasar. Di lain waktu, Helena pulang sendirian tanpa temannya. Ia melajukan sepeda motornya lewat jalan yang biasa ia lalui. Saat itu, hujan turun mendadak dengan lebat. Terpaksa Helena menepikan motornya. Maksudnya ingin memakai jas hujan yang tersimpan di bagasi motor. Ia menepi pada sebuah warung kecil yang saat itu tutup. Baru saja ia membuka bagasi motor, tiba-tiba seorang pemuda muncul dari samping warung. Helena belum sempat memakai jas hujannya. Pemuda itu mendekat dan tangannya dengan seronoknya ingin menyentuh wajah Helena. Gadis itu menghindar. Ia mundur hingga ke tembok warung, membuat pemuda itu merasa ditantang demi melihat bola-bola indah yang menonjol di dada gadis itu. Pemuda tadi berniat memepet tubuh Helena yang ia anggap sudah terpojok. "Hujan-hujan gini, enaknya kita main di dalam sana. Aku yakin kamu pasti akan senang," hehe, kata pemuda yang mungkin sudah terpengaruh oleh alkohol. Ia langsung mendekati Helena dan tangannya mengembang untuk memeluk gadis itu. Namun sebelum tangannya menjamah, Helena dengan gerakan refleksi yang menendang ke bagian segitiga pemuda yang seketika menjerit sambil memegang bagian bawah dan tubuhnya melorot di atas trotoar. "Berani kamu kurang ajar, aku habisi kamu," ancam Helena sambil memasang kuda-kudanya. Namun setelah menunggu, ternyata pemuda itu belum mampu untuk berdiri. Untuk mengurangi kekesalannya, Helena menjambak rambut pemuda tadi, lalu meninju wajahnya, hingga pemuda itu terjerembab. Melihat pemuda tadi hanya terdiam, Helena segera memakai jas hujannya, kemudian segera meninggalkan tempat itu. Pemuda tadi hanya bisa meringis memegangi bagian segitiginya yang terkena lutut Helena, dan wajahnya yang lebam, ia tak menyangka kalau gadis seanggun Helena ternyata mampu membuatnya terkapar dalam sekali gerakan saja. Hujan belum lagi reda ketika Helena sampai di rumahnya. Ia segera mencopot jas hujannya, kemudian segera masuk untuk membuat segelas susu hangat agar tubuhnya tak terasa dingin. Pak Hasan yang kebetulan berada di rumah segera menemani putrinya
yang tengah meminum segelas susu. Ia sendiri membuat secangkir kopi. "Ibu mana, Pak?" tanya Helena, karena sejak tadi belum melihat ibunya. "Lagi ke warung sebentar. Katanya mau mengambil mie untuk persiapan kalau kita gak bisa nasi dan lapar malam-malam," jawab Pak Hasan sambil memperhatikan putrinya yang nampak cantik dan mulai beranjak dewasa. "Apa tidak sebaiknya Bapak menyusulnya? Aku khawatir kalau terjadi sesuatu sama ibu. Sebab akhir-akhir ini tetangga, bahkan warga sudah banyak yang termakan gosip murahan dari ibunya Mei. Bahkan sudah banyak yang percaya kalau keluarga kita ini melakukan pesugihan." Lanjut Helena, merasa was-was akan ibunya. "Papa rasa gak perlu kok, apalagi ini kan siang hari. Entah kenapa, kabar buruk itu begitu cepat menyebar dan dipercaya begitu saja. Kita berdoa saja, semoga ibunya Mei menyadari kekeliruannya dan bisa menerima takdirnya yang harus kehilangan anak gadisnya itu." "Iya Pak, mudah-mudahan." Itu ibu sudah datang," seru Helena melihat kedatangan ibunya. "Ibu, kenapa harus ke warung hujan-hujan begini? Kan bisa nanti kalau sudah reda," tanya Helena. "Gak apa-apa, kan ibu pakai payung. Takutnya hujan gak reda-reda sampai sore," balas ibunya. "Tapi Bu, keluarga kita ini sedang menjadi gunjingan banyak orang. Aku takut kalau ada orang yang termakan isu itu kemudian mengancam," lanjut Helena. "Kita serahkan saja pada takdir. Ibu percaya kalau kita benar akan selalu selamat." "Amin Bu. Oh iya, aku udah lapar nih. Aku makan duluan ya." "Kalau lapar ya gak usah nungguin bapak sama ibu. Sudah makan sana, jangan lupa ganti seragamnya." "Baik Bu." Helena pun menuju meja makan. Sandiaga melihat Helena makan dengan lahapnya. Apalagi di meja makan itu tersedia menu yang cukup banyak pilihan. Ia menelan ludah berkali-kali, memegang perutnya yang mendadak keroncongan. Helena, makan kok ngajak-ngajak sih? Aku juga lapar nih." Sandi memanggil gadis itu. Tapi jangankan menyaut, melirik saja pun tidak. Lagi-lagi Sandi menyadari kalau antara dirinya dan Helena terpisah jarak yang hanya berlapis tirai goib. Ia dapat menyaksikan dan melihat setiap aktivitas gadis itu, bahkan yang terjadi di sekitarnya. Namun ia hanya jadi penonton saja. Siang itu, kebetulan suasana cukup cerah. Matahari pun bersinar cukup terik, sehingga menghangatkan suasana yang agak beku setelah diguyur hujan hampir semalaman. Ibu Risa menjemur boneka-boneka koleksinya. Cukup banyak yang ia punya, dari yang berukuran kecil hingga yang besar. Dan beraneka bentuk boneka juga dimiliki oleh Ibu Risa. Ada yang aneh dari hobi Ibu Risa ini. Ia bukan hanya punya boneka seperti beruang atau panda saja, tetapi ada boneka yang mirip dengan boneka mistis. Boneka yang biasa digunakan oleh para ahli nujum atau tukang santet. Dibantu Helena, mereka berdua membersihkan debu, menyisir, dan merapikan bulu-bulu boneka agar rapi dan tidak lepek. Hal itulah yang telah menarik perhatian seorang warga yang kebetulan melihat Ibu Risa tengah menjemur boneka-boneka itu di depan halaman rumahnya. Perempuan itu mulai curiga terhadap keberadaan boneka berbentuk aneh tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, gosip tentang boneka pun mulai menyebar. "Saya melihatnya sendiri. Ibu Risa menjemur semua bonekanya. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja sendiri." Begitu kata ibu tadi. Dan satu demi satu mereka mulai menyelidik akan kebenaran berita itu. Mereka melihat kalau ternyata memang benar di halaman rumah Ibu Risa banyak terdapat boneka. Entah dengan cara bagaimana, seketika itu juga beberapa orang berkumpul membicarakan sesuatu. "Sekarang bukti kita semakin kuat. Ibu Risa selain punya pesugihan, ternyata tukang santet juga." Seorang ibu yang tak lain adalah orang tua almarhum Mei mulai menghasut. Mungkin ini kesempatan baginya untuk membalaskan sakit hatinya karena dendam yang tak beralasan. "Bagaimana kalau untuk peringatan saja kita bakar warung sembakonya?" Seorang laki-laki yang ternyata adalah teman kerja Pak Hasan yang telah mengantar untuk bertemu sang kolektor berlian. Bagaimana ia bisa berkata begitu? Bukankah ia cukup akrab dengan Pak Hasan yang sepenanggung sependeritaan saat mereka bekerja
sebagai buruh tambang. Nahdi, nama pria itu, yang merasa sakit hati karena Pak Hasan ternyata telah membohongi dirinya. Nahdi baru tahu setelah ia menyelidiki sebab Pak Hasan tidak lagi bekerja, ternyata atas pengakuan sang kolektor yang akhirnya mengatakan juga pada Nahdi, padahal sebelumnya mengatakan rahasia dijamin aman. Ternyata Pak Hasan memiliki 6 butir intan dan menjualnya secara langsung, tidak memberitahu Nahdi lebih dulu. Bagaimanapun, menurut ia, tindakan Pak Hasan sungguh tidak terpuji dan tak berterima kasih. Pantas saja dia bisa membangun rumah semewah itu. Mobilnya juga berkelas. Rasakan kamu, Hasan. Nahdi membatin. Saya setuju. Nanti kalau sampai ada korban lagi, kita habisi saja mereka. Atau kita usir saja, jawab pria lain dengan semangat. Dan akhirnya semua yang berada di situ menyatakan setuju dengan pendapat Nahdi. Malam hampir pagi, tak ada cahaya bulan atau kerlip bintang, sehingga membuat suasana terlihat gelap. Namun dalam kegelapan itu, terlihat 2 sosok memakai pakaian serba hitam, mengendap-endap dan bersembunyi di samping tembok. Untuk beberapa saat, kedua sosok yang diduga laki-laki itu memperhatikan keadaan. Setelah dirasa cukup aman, salah satu dari lelaki itu mengendap mendekati sebuah warung sembako yang ternyata milik Ibu Risa. Di tangannya menenteng sebuah jerigen besar yang berisikan cairan. Setelah berada tepat di depan pintu warung, sesekali lagi ia melihat ke sekeliling dan melihat isyarat dari temannya yang mengawasi keadaan. Ia membuka tutup dirijen, lalu mengucurkannya lewat bawah pintu agar cairan itu bisa masuk ke dalam. Setelah itu ia mengguyur seluruh warung hingga bagian belakang. Setelah dirasa cukup, ia mulai mengambil 2 batang korek api. Batang korek api patah, mungkin karena terlalu kuat ia menekan. Diambilnya kembali batang korek api berikut, dan api segera menyambar. Namun apa yang terjadi? Tolong! Tolong! Teriak orang tadi. Ternyata ia terlalu agresif untuk cepat menyelesaikan tugasnya. Sampai-sampai ia lupa kalau dirijen yang ada di bawah kakinya masih tersisa cairan hampir setengahnya. Dan ia juga lupa tidak menutupnya. Alhasil ketika batang korek api menyala, uap dalam cairan bensin di dalam jerigen langsung menguap dan lebih dulu terbakar. Akibatnya, dirijen itu meledak dan membuat tubuh lelaki itu basah oleh bensin dan dengan cepat api menyambar tubuhnya. Lelaki itu terus menjerit meminta tolong sambil berlarian mencari air, namun ia tak menemukannya dan ia hanya bisa berguling-guling di atas rerumputan berusaha memadamkan api di tubuhnya. Temannya yang sejak tadi melihat kejadian itu hanya tertegun. Ia tak bisa berbuat banyak dan membiarkan temannya terkapar dengan seluruh tubuhnya yang kosong. Setelah itu, ia pergi menyelinap meninggalkan tempat itu. Api dengan cepat menjalar membakar bahan yang sudah terbakar. Langit yang semula kelam berubah dalam sekejap berubah warna merah. Teriakan kebakaran saling saut, membangunkan warga hingga dalam waktu sekejap mereka sudah berbondong-bondong bergotong royong untuk memadamkan api. Warga beramai-ramai berusaha memadamkan api dan beberapa orang lainnya membawa tubuh korban yang telah kosong ke rumah RT terdekat. Pak Hasan hanya bisa mengelus dada melihat keadaan warungnya yang telah ludes terbakar dengan segala isinya. Lebih terkejut lagi saat ia melihat orang yang menjadi korban kebakaran yang telah dikenali warga sebagai Nahdi. Astagfirullahaladzim, Nahdi. Kenapa kamu sampai begini? Apa salah saya sampai kamu tega melakukan ini? Ucap Pak Hasan dengan perasaan terharu. Saya kecewa, jawab Nahdi terbata-bata dengan nafas tersenggal-senggal. Apa yang membuat kamu kecewa? Pak Hasan telah menipu saya. Pak Hasan menemukan berlian itu banyak, bukan? Dan menjual tanpa sepengetahuan saya. Oh, ternyata ia sudah menyelidiki ke tempat kolektor berlian itu, pikir Pak Hasan. Saya minta maaf soal itu, tapi tidak seharusnya kamu melakukan ini. Saya Suara Nahdi terakhir yang keluar dari mulutnya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Hasan menutup mata Nahdi yang terbelalak lebar. Namun ucapan Nahdi tentang berlian itu ternyata sempat menjadi perhatian beberapa orang yang kebetulan sedang melihat Nahdi yang mengenaskan. Salah satunya adalah seorang pemuda yang menjadi anak buah Rahmat, anak Pak Camat itu. Sekarang cerita tentang keluarga Pak Hasan semakin bertambah rumit. Sebagian orang yang mempercayai kalau mereka melakukan pesugihan semakin gencar dengan adanya korban yang terbakar. Padahal itu ulahnya sendiri. Sementara rumor yang baru pun mulai tersebar tentang Pak Hasan yang menemukan berlian yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Pantas saja kalau bokapnya Helena bisa membangun rumah mewah, beli mobil mewah, motor mahal, ternyata menyimpan harta karun. Kalau begini, bisa semakin sulit gue buat dapetin si Helena, ucap Rohmat setelah mendengar laporan anak buahnya. Terus, apa rencana bos selanjutnya? Tanya Warja. Belum ada, tapi kita lihat perkembangan dulu. Yang jelas, gue gak mau ada orang yang menyaingi kekayaan bokap gue. Rohmat semakin penasaran dengan sikap Helena yang selalu saja menolak tawarannya untuk menikah. Bahkan gadis itu tak pernah menganggapnya sebagai kekasihnya. Dan Rohmat dipandang hanya sebatas teman biasa, tidak lebih. Pokoknya gue mesti dapetin si Helena, walaupun dengan tetesan darah sekalipun, tegas Rohmat membuat anak buahnya bergidik. Dengan kesabaran dan keikhlasan penuh, Pak Hasan kembali membangun warungnya dengan ukuran dan model menyerupai supermarket, namun tetap berdagangan sembako dan semua jenis barang yang umum dijual di toko Toserba. Bahkan sekarang Ibu Risa merekrut beberapa pelayan, baik laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa bulan saja, toko itu sudah ramai dikunjungi pembeli. Bahkan lebih laris dari dulu yang bertaraf warung sembako biasa. Namun hal itu tentu saja membuat tetangga dekat Ibu Risa yang biasa menghutang di warungnya menjadi uring-uringan. Pasalnya mereka tak bisa lagi menghutang seperti biasanya. Apalagi Ibu Risa memang tak pernah menagih hutang mereka. Pada suatu sore, seorang ibu tetangga depan rumah Ibu Risa datang meminta tolong. Dan Ibu Risa yang sudah tahu dan hafal betul dengan terangganya tersebut menyambutnya seperti seorang tamu. Silakan Ibu, diminum dan nikmati sedikit makanan ini. Saya senang loh kalau ada tetangga yang masih mau berkunjung ke rumah saya ini. Ibu Risa mempersilahkan tamunya yang bernama Ibu Ika dan dengan senyum tulus. Terima kasih Ibu, ternyata anggapan orang tentang keluarga Ibu itu salah. Saya jadi malu kalau ingat hampir saya percaya. Tentang pesugihan itu, biar saja Bu, kita masih punya Allah yang maha mengetahui. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu ini ada apa ya? Begini loh Bu, sebenarnya saya malu. Saya butuh pertolongan Ibu. Sudah 1 minggu ini suami saya nganggur Bu, sehingga kami tidak dapat pemasukan. Sedangkan kebutuhan terus berjalan, terutama makan Bu. Saya bermaksud buat menghutang beras dan telur serta mie instannya. Walaupun saya merasa kalau hutang saya yang minggu kemarin saja belum bisa bayar. Tapi mau gimana lagi, sebab menurut saya cuma Ibu yang bisa menolong saya. Oh begitu, Ibu gak usah mikirin hutang Ibu yang belum bisa bayar. Yang namanya orang hidup kan ada pasang surutnya. Jadi jangan sungkan buat minta sama saya. Nanti saya telepon pelayan warung dan sekalian antar ke rumah Ibu. Nah, sekarang tinggal Ibu sebutkan saja apa yang Ibu butuhkan. Sang ibu kemudian dengan malu-malu ia menyebut nama barang yang ia perlukan. Apa sudah cukup Ibu? Coba ingat-ingat lagi, barangkali masih ada yang dibutuhkan. Saya kira cukup segitu Bu, dan saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Ibu. Setelah semua tercatat dalam daftar belanja, tetangga itu pun pulang dengan membawa makanan yang diberikan oleh Ibu Risa. Namun apa yang terjadi? Keesokan paginya, suara tangisan terdengar dari sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah Ibu Risa. Kebetulan Ibu Risa baru saja selesai sholat duha dan masih mengenakan mukena. Ia keluar untuk memastikan suara tangisan itu berasal dari mana.
kebetulan ada seorang tetangga yang kebetulan juga mau menuju asal suara tadi. Perempuan tadi mengatakan kalau tangisan itu berasal dari rumah Ibu Ika. Dengan cepat Ibu Risa pun mengikuti perempuan tadi. Ternyata di rumah Ibu Ika sudah ada beberapa ibu-ibu yang lebih dulu menengok. Anehnya, mereka semua melihat Ibu Ika bagaikan melihat hantu yang menakutkan. "Maaf ibu-ibu, sebenarnya ada apa ya?" tanya Ibu Risa memecah kebekuan sikap mereka. "Ternyata ibu ini kejam juga ya, sampai tega mengambil anak Ibu Ika yang masih balita sebagai tumbal. Pantas saja pura-pura baik menolong, memberikan hutang sebanyak itu. Ternyata ada maksud terselubung," kata seorang ibu dengan geram memandang Ibu Risa. "Iya tuh, so pakai mukena lagi, biar dianggap habis sholat kali. Sholat apa kini hari?" sambung yang lain. "Astagfirullahaladzim, tuduhan ibu-ibu ini tidak mendasar. Kalau saya mau, saya bisa membawa tuduhan ini ke pihak kepolisian, ibu-ibu. Ibu telah mencemarkan nama baik keluarga saya." Setelah berkata, Ibu Risa segera masuk ke kamar untuk melihat keadaan balita yang katanya menjadi korban. Seorang anak perempuan kecil yang sudah tak bernyawa. Terlihat seluruh tubuhnya menggelembung seperti baru saja terkena virus yang sangat mematikan. Pantas saja kalau orang mengira kalau itu penyakit kiriman. Ibu Ika melihat Ibu Risa dengan tatapan matanya yang liar. Sepertinya wanita itu tengah meredam amarah yang ia tahan sedapat mungkin. "Sebenarnya, apa yang terjadi pada anak ibu?" tanya Ibu Risa pelan. "Ini mungkin benar kata-kata orang kalau ibu memang mengambil anak saya sebagai tumbal pesugihan. Setelah ia makan mie yang ibu kirim semalam, ia langsung panas dan kejang-kejang, dan seluruh tubuhnya melembung pentol-pentol. Ibu harus tanggung jawab," ungkap Ibu Ika dengan emosi yang ia tahan. "Baik, saya akan tanggung jawab. Sekarang mari kita bawa jenazah ini ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan jika benar ada jenis racun dalam mie yang saya kirim semalam, berapapun ganti rugi yang ibu minta akan saya penuhi. Bahkan saya bersedia untuk masuk penjara. Bagaimana?" "Tidak perlu. Anak ini sudah meninggal dan ia tidak akan hidup lagi. Jadi percuma saja kita bawa ke rumah sakit. Masalahnya penyakit yang dikirim dari pelaku santet tidak akan terbukti secara medis," kata Ibu Iko. "Jadi apa kita membiarkan bayi ini tanpa ada kepastian tentang penyakitnya? Baiklah kalau begitu, saya permisi. Ibu Iko, datanglah ke rumah saya jika pikiran ibu berubah. Saya akan memberikan bantuan secukupnya." Sombongnya, umpat seorang ibu, namun Ibu Risa tak lagi menggubrisnya. Di lain waktu, acara study tour kali ini mengunjungi seputaran kota Jogja dan Solo. Tujuannya agar para siswa dapat mengenal sejarah peninggalan nenek moyang kita. Tentu saja dalam hal ini adalah candi yang akan dijadikan objek wisata. Tapi entah kenapa, Rohman tidak ikut. Biasanya ia paling getol dan yang paling duluan bilang setuju. Tentu saja karena ada penyebabnya, yaitu apalagi kalau bukan Helena. Ketidakikutsertaan cowok yang sok paling kaya itu tentu saja menjadi tanda tanya buat semua teman kelasnya. Namun Helena malah bersyukur sebab ia bisa terbebas tanpa ada gangguan cowok yang menganggap dirinya sebagai kekasih, bahkan berniat untuk melamarnya nanti. "Tumben, pacar kamu gak ikut, Lena? Apa kalian lagi marahan?" Lala mulai menggoda Helena. "Ah, pacar? Maksud kamu si cowok paling kaya dan sombong banget itu?" balas Helena sambil membelalakan matanya. "Ya siapa lagi kalau bukan Rohmat? Sampai cowok lain pada minder buat deketin kamu. Aku sih malah bersyukur kalau tuh anak gak ikut. Bisa-bisa aku gak bisa bergerak deh. Kemana-mana maunya ngikutin terus. Dia pikir dia itu siapa sih? Pakai ngelarang aku begini, begitu. Malah aku pikir semua kata-katanya seperti ancaman buatku. Emang sih aku gak pernah menolak secara terang-terangan. Aku takutnya ya tersinggung. Tapi udah sering aku bilang kalau kita itu temenan cowang, tidak lebih. Sepertinya emang begitu. Kelihatannya dia itu anak manja. Dan biasa anak dimanja keinginannya harus bisa terlaksana. Menurut aku sih sebaiknya kamu hati-hati saja, Hel.
Aku khawatir ia berbuat kasar sama kamu. Iya betul lah. Aku selalu menjaga perasaannya agar ia tak marah. Tapi terus terang, aku gak bisa memberikan harapan sedikit pun sama dia. Karena memang aku gak suka sama cowok yang hobi banget banggain bokapnya. 2 buah bus wisata sudah berada di depan gerbang sekolah. Dengan tertib mereka masuk dan mencari tempat duduk yang mereka suka. Helena duduk bersama Lala, tepat di belakang pas sopir. Mereka ingin jelas menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan ini. Lala menyiapkan handphonenya untuk siap menjepret apa yang menurutnya bagus. Sementara itu, Rohmat bersama ketiga temannya yang sudah lebih tepat di belakang anak buahnya tengah berkumpul di sebuah gudang padi milik orang tuanya. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang serius atau sebuah rencana yang entah apa yang akan mereka lakukan. Ingat, usahakan jangan sampai ada korban. Tapi jika terpaksa, apa boleh buat. Yang penting kalian harus mendapatkan barang itu. Paham? Kata Rohmat setelah memberikan instruksi kepada ketiga anak buahnya. Tapi bos, selama ini kita belum pernah melakukan ini. Apa gak ada cara lain? Seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya. Justru ini akan menjadi pengalaman kalian yang pertama. Dan pasti seru. Dan gue kasih tahu ya, kalau ini berhasil, gue jamin hidup kalian gak akan berubah. Gak bakalan lagi kalian melarat seperti sekarang ini. Kalian akan kaya dan tak perlu lagi menjadi orang suruhan gue. Coba kalian bayangin, kalau sampai misi ini berhasil, berapa banyak nilai uang yang akan kita dapatkan dan kita akan bagi secara adil. Ucapan dari Rohmat membuat ketiganya merenung, seakan tengah membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, jika kalian sudah pada paham dan siap mental, kita akan bergerak nanti setelah melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan. Sekarang kita bubar. Satu persatu mereka meninggalkan gudang pribadi yang berada di dekat sawah milik keluarga Rohmat. Sudah saatnya gue nunjukin siapa diri gue yang sebenarnya. Rohmat, orang nomor 1 di kampung ini. Di matanya yang terbayang hanyalah wajah Helena. Kalau bukan rencana ini, mungkin sekarang ia sedang menikmati perjalanan tamasya bersama gadis yang menjadi harapan hidupnya. Di tengah malam yang gelap gulita, karena cuaca mendung ditambah pula padamnya listrik sejak jam 9 tadi, membuat suasana semakin mencekam. Pak Hasan hanya menyalakan lampu-lampu cas di beberapa tempat. Ia baru ingat sekarang seharusnya ia membeli generator yang bisa membantunya saat listrik padam. Sekitar pukul 12 mereka pun sudah terlelap dalam tidurnya. Setelah sejak sore tadi hanya memikirkan keadaan Helena yang tengah study-door. Kedua orang tua itu selalu khawatir jika putrinya diganggu oleh pemuda yang bernama Rohmat, yang anaknya seorang camat. 4 sosok bayangan hitam menyelinap dalam kegelapan malam menuju sebuah rumah berlantai 2. Setelah berada di pintu pagar besi, salah seorang dari mereka berusaha untuk membuka gembok dengan cara memasukkan tali pada lingkar gembok, kemudian menariknya dengan lututnya. Kemudian, keempat bayangan itu mengendap-endap mencari jendela kamar yang diperkirakan kamar utama. Dengan lihai, jendela terbuka, namun terhalang teralis besi. Mereka urungkan untuk membuka teralis besi itu karena akan menimbulkan suara. Ternyata, semua jendela sama saja memakai teralis besi. Dan mau tak mau, mereka harus memaksa membuka pintu belakang dengan sebilah linggis. Pintu dengan mudah terbuka. Meski dipasangi pintu berlapis besi, itu pun cukup mudah untuk mereka buka. Kedua orang berpenutup muka tersebut kemudian memperhatikan ruangan yang cukup besar. Pandangan mereka terbentur pada sebuah pintu kamar yang lebih besar dibanding 2 kamar lainnya. Mereka yakin kalau kamar itu merupakan kamar utama, dan di tangan keduanya kini sudah menggenggam sebilah senjata berjenis celurit. Sekali lagi mereka beraksi dengan menggunakan linggis untuk mencongkel daun pintu, dan hanya dengan sekali dorong, pintu pun terbuka. Pak Hasan langsung terbangun mendengar suara pintu ada yang membukanya dengan paksa. Begitupun dengan Ibu Risa yang langsung ketakutan melihat kedua orang bertopeng dan memakai pakaian serba hitam sudah berada di kamarnya. "Jangan macam-macam dan jangan berteriak,"
ancam salah seorang dari kedua perampok itu. "Siapa kalian? Dan mau apa?" tanya Pak Hasan, gemetar dan masih duduk di atas tempat tidur. "Mau apa katanya?" seru orang tadi, membuat temannya ikut tertawa. "Kami mau merampok. Nah, sekarang di mana? Tunjukkan tempat kalian menyimpan harta dan perhiasan, terutama berlian itu." "Berlian? Kami tidak punya berlian. Kalau perhiasan emas memang ada. Silakan ambil saja di lemari besar itu. Tapi tolong jangan ganggu kami," kata Pak Hasan. Ia terlihat pasrah, begitupun dengan istrinya. Seseorang dari mereka langsung menuju lemari besar. Setelah mencari-cari, ia pun menemukan kotak perhiasan yang setelah dibuka ternyata cukup banyak terdapat perhiasan emas. Sebelah bagian bawahnya terdapat beberapa tumpuk uang kertas yang masih baru. Gila. Baru sekarang gue pegang duit sebanyak ini. Tapi bos kita minta berlian. Sekarang tunjukkan pada kami, di mana kalian menyimpan berlian itu. Kami sudah menjualnya untuk biaya pembangunan rumah ini, dan itu adalah sisa uang kami. Ambillah semuanya, dan silakan kalian pergi. Tapi bos kami mendengar dari korban yang terbakar di warung itu. Katanya bapak mempunyai 6 buah. Nah, itulah masalahnya. Nahdi itu teman kerja saya di tambang batu bara. Ia juga pernah mendapatkan berlian di sana. Dan ketika saya menemukan berlian yang hanya 2 butir, ia tetap tidak percaya. Ia merasa kalau saya telah membohonginya. Akibatnya ia mati dengan ulahnya sendiri, kata Pak Hasan terpaksa berbohong. Sama, kami juga tidak percaya. Sekarang tunjukkan pada kami, di mana tempat menyimpan benda itu, atau kami terpaksa membunuh kalian. Setelah berkata, kedua orang itu menarik paksa tubuh Pak Hasan hingga jatuh dari atas tempat tidur. Jangan sakiti suami saya, teriak Ibu Risa. Ia menarik tangan pemuda yang berada di dekatnya. Namun pemuda itu dengan refleks menghantam kepala perempuan itu dengan celuritnya. Tolong! Teriak Pak Hasan melihat istrinya bersimbah darah. Kedua pemuda tadi semakin panik, dan salah seorang dari mereka menyabetkan senjatanya yang mengenai tubuh Pak Hasan. Tolong! Jerit Pak Hasan lemah menahan sakit. Kita kabur, percuma. Mereka memang tidak mempunyai berlian itu, kata salah satu dari mereka, dan keduanya segera melarikan diri. Tapi sepertinya mereka sudah mempunyai rencana tersendiri. Mereka lewat tembok belakang menggunakan tangga yang kebetulan tergeletak di bawah tembok itu, kemudian kabur tanpa memperdulikan sang bos beserta kawannya yang masih menunggu di halaman untuk mengawasi situasi. Sang bos merasa kesal dengan menunggu hingga begitu lama. Penasaran, ia mengajak temannya untuk masuk ke dalam. Tapi ia kecewa, karena di dalam ia tak menemukan kedua temannya. Mereka hanya melihat kedua penghuni rumah yang berlumuran darah. Sang bos yang memimpin perampokan itu mengajak anak buahnya meninggalkan kamar kedua orang yang tengah terluka. Kemudian dengan geram, ia melepaskan rasa kesalnya. Kebarat, ternyata mereka kabur. Awas saja nanti, kalian akan tahu akibatnya. Sang bos memaki dan mengumpat kedua temannya yang telah meninggalkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya anak buahnya. Untunglah kedua orang tua itu masih hidup, dan kita tidak boleh bertanggung-tanggung dalam bertindak. Maksud bos? Ambil dirijen yang sudah kita siapkan, bakar rumah ini, bisik sang bos. Tapi, bagaimana dengan mereka? Mereka dalam keadaan terluka. Terserah nasib mereka saja. Cepat ambil sana. Baik bos. Anak buah sang bos segera mengambil dirijen yang ia sembunyikan di sudut taman. Setelah itu ia kembali menemui bosnya. Kita jangan membakar kamar itu dulu. Bakar saja tempat lainnya, agar mereka dapat kesempatan untuk keluar dari rumah ini. Kemudian anak buah sang bos menyiramkan cairan di seluruh ruangan yang lebih aman, agar kedua orang tua itu bisa menyelamatkan diri mereka. Setelah dirasa cukup, anak buah bos kemudian mengguyur cairan itu pada pintu belakang hingga bagian samping. Sedangkan bagian depan ia sengaja tidak mengguyurnya. Sang bos kemudian mulai menyalakan batang korek api. Dan api mulai menyala menjalar dari samping menuju belakang, lalu melebar masuk ke bagian dalam. Setelah memastikan kalau rumah itu akan terbakar, keduanya langsung menghilang dalam kegelapan malam. Sementara Pak Hasan yang tengah merasakan pedih di bagian perutnya akibat sayatan celurit perampok tadi
Sepertinya ia merasa ada sesuatu yang lain. Pak Hasan seperti melihat cahaya api di samping rumah. Dengan sedikit terhuyung, ia mendekati jendela dan benar saja, ia melihat kobaran api yang hampir melahap daun jendela kamarnya. Gawat, rupanya mereka membakar rumah ini. Aku harus membawa istriku secepatnya. Kemudian ia dengan susah payah membopong Ibu Risa yang sudah tak sadarkan diri karena luka di kepalanya. Namun setibanya mereka di pintu depan, tiba-tiba api sudah masuk ke ruang tamu yang berhubungan langsung dengan pintu belakang. Api dengan cepat membakar apa saja, apalagi di ruangan itu banyak terdapat bahan yang mudah terbakar. Terdengar pula ledakan dari tabung gas dengan suaranya yang teramat dahsyat. Sebelum Pak Hasan membuka kunci pintu, tiba-tiba api telah menyambar bagian celana pandangnya yang juga membakar gaun Ibu Risa yang memang menjuntai. Pak Hasan benar-benar panik. Ia tak ingin melepaskan tubuh istrinya. Ia tidak berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sementara istrinya harus terpanggang seorang diri. Pak Hasan berhasil membuka kunci pintu, namun lidah api lebih dulu menjelimuti mereka berdua. Pak Hasan sudah tak mampu lagi melangkah dan mereka berdua terbakar bersama. Tak ada teriakan dari mulutnya, sebab semua pasti terlambat. Ia memeluk tubuh istrinya dengan erat. Tetangga dekat rumah itu tentu saja melihat ada kobaran api langsung berteriak meminta tolong. Kebakaran! Kebakaran! Ia melihat dari cahaya yang memantul lewat kaca besar rumah itu. Sudah menjadi lautan api. Dan memang benar, api sudah mulai menjalar karpet pelapis anak tangga dan sebentar lagi akan memberangas bagian lantai 2. Teriakan tengah malam itu tentu dengan cepat mendapat respon warga. Mereka dengan sigap berusaha untuk memadamkan api karena takut kebakaran akan merembet ke rumah-rumah lain. Salah satu warga berteriak saat melihat ada 2 orang saling menyatu yang sudah hangus terbakar. Sedapat mungkin mereka mengevakuasi kedua orang itu yang merupakan pemilik rumah. Sebuah mobil damkar terlihat sudah dalam posisi untuk memadamkan api, sebab menurut salah seorang warga yang melaporkan, tidak mungkin mereka dapat memadamkan kebakaran hanya dengan cara menyiram, mengandalkan air di dalam ember. Sementara itu, kedua perampok yang membakar rumah Pak Hasan kini sedang berada di sebuah gudang padi. Mereka ternyata Rohmat dan anak buahnya. Bos, gue sama sekali gak nyangka kalau bos ternyata tega membakar rumah orang tua Helena. Anak buahnya memecah kebisuan. Gue sendiri gak tahu kenapa. Ini gara-gara Holil sama Diki. Sial tuh anak, pada kabur kemana mereka? Balas Rohmat mengepalkan tinjunya. Apa mungkin ada alasan lain sehingga mereka berdua lari? Alasan apa? Alasannya udah pasti soal hasil rampokan lah. Mereka kaget lihat duit sama barang berharga, atau mungkin juga berlian. Tiba-tiba ada ketukan pintu pelan. Ohim lalu membukanya, dan ia melihat kedua temannya yang mereka kira kabur ternyata kembali. Sorry bos, kita berdua panik lihat kedua orang tua itu kena celurit. Kita takut mereka mati. Jadi pas kita lihat ada tangga, jadi langsung panjat tembok. Kata mereka terengah-engah. Gue kira lu berdua pada kabur karena gak mau bagi hasil. Mana coba lihat hasilnya? Balas Rohmat menyindir. Enggak bos, ini hasil kita cuma segitu. Rohmat melihat hasil rampokan tadi dan ia cuma geleng-geleng kepala. Gue gak percaya sama lu berdua. Mustahil orang sekaya Pak Hasan cuma ada hartanya segini doang. Jujur aja deh, kalian udah sembunyikan sebagiannya kan? Enggak bos, mungkin uang mereka ada di bank kali. Terus kita udah ancam mereka, tapi tetap kekeh gak ngaku punya berlian itu. Oke, anggap aja gue percaya sama kalian. Itu gak penting, kalian boleh bagi rata per 3. Gak minta, gue udah cukup puas bisa menghancurkan rumah mewah keluarga Pak Hasan. Dan gak ada lagi yang bisa nyaingin bokap gue. Sekarang kalian boleh bubar. Jangan sampai ada yang mencurigai kita. Jangan sering berkumpul kalau nggak gue panggil. Ngerti? Siap bos. Kemudian satu persatu mereka keluar meninggalkan gudang padi tersebut. Kepulangan Helena dari study tour ternyata harus menyaksikan pemandangan yang sangat membuat dirinya syok. Semula ia ingin cepat sampai rumah untuk segera melepas penat karena perjalanan 2 hari yang melelahkan. Namun ia mendapati rumahnya telah hangus terbakar. Seluruhnya hanya terlihat warna hitam. Bapak, Ibu, teriak Helena.
Ia menangis jadi-jadinya. Salah seorang perempuan yang tidak tega melihatnya menghampiri gadis itu dan membawanya untuk lebih rileks. Kamu yang kuat dan sabar ya Helena. Semua ini mungkin sudah takdir. Di mana ayah dan ibu saya? Mereka tidak apa-apa kan? Mereka selamat kan? Tanya Helena beringas. Bapak dan ibu kamu. Kenapa? Kenapa dengan bapak dan ibu saya? Kedua orang tua kamu sudah pergi. Pergi? Maksud ibu? Perempuan itu mengangguk, mengiyakan pertanyaan Helena. Helena menjerit keras, histeris, sampai ia pun jatuh pingsan. Untungnya, Helena masih mempunyai family dari keluarga pihak ibunya, dan ia pun tinggal sementara bersama budenya yang seorang janda. Bude yang bernama Yani itu merupakan adik dari ibunya, tapi beda ayah. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang sudah tidak bersekolah lagi. Sukron, anak laki-laki dari Bude Yani. Ini hanya seorang pemuda yang tak punya atau belum bekerja. Ia juga pemalas dan tak pernah mau untuk membantu ibunya di warung makan pinggir jalan. Dengan adanya Helena, ia sangat senang karena berarti gadis itu bisa membantu pekerjaan ibunya. Sukron seringkali mencuri-curi pandang untuk menikmati wajah Helena yang teramat cantik. Untuk sementara waktu, Helena tidak bisa masuk sekolah. Pikirannya masih terus-menerus terbayang nasib kedua orang tuanya yang hangus terbakar. Ada api yang berkobar di dalam dada gadis itu, bahkan membara seperti kayu-kayu yang dengan mudah terbakar. Ya, dendam telah berkecamuk dalam jiwanya. Ia ingin tahu siapa pelaku perampokan sadis yang telah membuat dirinya harus kehilangan kedua orang tuanya. 3 bulan kemudian, seorang gadis dengan mengenakan hijab dan masker hitam berada di dekat rumah yang hanya menyisakan puing-puing yang berserakan. Untuk beberapa saat lamanya, ia memandangi reruntuhan rumah dengan menitikkan air mata. Bapak, Ibu, aku tidak rela mereka memperlakukan ini kepada kalian. Aku akan mencari mereka dan menghabisi mereka. Perlahan, gadis tadi melangkah di antara reruntuhan rumah. Dan setelah memastikan, ia berjongkok, memperhatikan lantai yang menganga. Disingkirkannya sebuah bekas-bekas tempat tidur kedua orang tuanya. Dan ia mengambil butir-butir yang terdapat di dalam bawah keramik yang menganga itu. Helena memang diberitahu oleh kedua orang tuanya bahwa mereka menyimpan 4 butir berlian yang tersisa di bawah pasangan keramik di bawah tempat tidur mereka. Helena memasukkan butiran tadi ke dalam tas kecilnya. Setelah itu ia meninggalkan tempat tersebut. Memang tak enak rasanya tinggal di rumah orang, meskipun orang itu adalah budenya, yang berarti orang tuanya juga. Helena seringkali melihat pandangan mata budenya yang rasanya seperti kurang menyukainya. Bahkan pernah juga ia mendengar sindiran halus. Saat itu Helena masih berbaring di tempat tidur. Anak perawan kok jam segini masih tidur. Dasar anak manja. Waktu kayak gak ada kabarnya. Gak anak gak orang tuanya. Sekarang udah hancur malah ngerepotin aja. Helena hanya menarik nafas berat. Ia berpikir memang benar juga kata budinya itu. Keluarga mereka memang seakan ada batasan yang memisahkannya. Memang sebaiknya aku pergi dari rumah ini. Aku akan menjual 1 butir berlian ini untuk kos dan melanjutkan sekolah. Tapi apa aku masih bisa fokus untuk belajar? Helena membatin. Helena mencari alamat kolektor berlian yang tertera di dalam surat perjanjian jual beli yang terdapat di dalam bungkusan berlian itu. Saya mendengar kabar perampokan hingga mengakibatkan kedua orang tua kamu meninggal, dan saya turut berduka cita. Memang benda berharga ini bisa membuat orang gelap mata, kata sang kolektor. Dari mana Bapak punya dugaan kalau perampokan itu terjadi gara-gara benda ini? Tanya Helena mulai curiga. Kebetulan waktu itu seorang teman papa kamu yang mengenalkan kepada saya datang menemui saya untuk menanyakan berapa bapak kamu mempunyai berlian. Saya bilang dengan jujur, tapi tak lama setelah itu terjadi kebakaran warung yang katanya milik ibu kamu. Pelakunya teman papa kamu sendiri yang menerima karma. Langsung di tempat kejadian, ia mengalami luka bakar hingga tewas. Iya, saya tahu tentang itu. Sekarang saya hanya hidup sendirian.
Tinggal di rumah saudara hanya jadi beban saja. Makanya saya ingin menjual 1 butir saja untuk kos dan melanjutkan sekolah. Ya, saya paham. Tapi menurut saya, 1 butir mutiara ini cukup untuk membeli rumah sederhana. Sisanya bisa untuk biaya sehari-hari. Rasanya kurang pantas jugalah kalau gadis seperti saya beli rumah sendiri. Jangan-jangan nanti orang bilang saya melakukan pesugihan lagi. Seperti tetangga saya. Mereka semua bilang kalau orang tua saya pelaku pesugihan. Memang susah. Orang yang berpikiran sempit itu selalu saja curiga. Helena hanya mengangguk saja. Pikirannya kembali teringat kepada orang tuanya. Setelah melakukan transaksi, Helena pun pamit. Helena mengambil uang transferan dari sang kolektor berlian. Ia mengambil secukupnya saja. Setelah itu, ia mencari-cari tempat kosnya yang agak jauh dari tempat budinya. Hampir seharian ia mondar-mandir mencari lokasi kos yang strategis di dalam kota. Dan pada suatu malam yang terdapat di handphonenya, ia merasa cocok. Helena tidak langsung masuk. Ia hanya melihat kondisi bangunan yang berlantai 2. Fasilitas yang menunjang lengkap dengan pendingin ruangan. Harga per bulan memang cukup mahal. Tapi itu bukan masalah. Yang penting ia bisa hidup tenang tanpa ada ocehan atau sindiran. Sehabis Isya, Helena baru tiba di rumah budinya yang langsung menyambutnya dengan ketus. Orang gak tahu diri amat ya. Dan numpang hidup malah enak-enakan ngeluyur sampai malam baru pulang. Apa jangan-jangan habis nyari duit ya? Maaf Budi, aku habis nyari kerjaan, tapi belum dapat. Helena beralasan. Kerjaan? Mau kerjaan mah gampang. Bantuin Budi di warung. Nah, gajinya hitung-hitung kamu ngekos dan makan di rumah ini. Bisa kan? Iya Budi. Balas Helena, kemudian ia masuk untuk membersihkan diri. Matahari sudah meninggi, namun Helena masih berbaring di tempat tidurnya. Sesekali matanya terbuka, lalu terpejam kembali. Ia masih teramat mengantuk, karena hampir semalaman masih memikirkan rencana untuk keluar dari rumah ini. Sukron duduk di ruang tamu sambil menikmati kopi dan rokoknya. Sesekali matanya melihat ke arah pintu kamar di mana Helena sedang berada di dalamnya. Ia menarik nafas berat, menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha menepis bayangan tubuh mulus sepupunya. Terbayang di matanya, Helena tengah tidur dalam posisi terlentang, kulit pahanya yang mulus yang hanya dibatasi celana pendek tipis. Dan bayangan itu benar-benar merasuk dalam jiwanya. Ia berjingkat mendekati pintu kamar Helena. Sukron merasa bebas bisa berbuat apa saja karena ibunya masih sibuk di warung. Perlahan ia mendorong pintu hingga terbuka. Mata Sukron terbelalak lebar melihat pemandangan indah yang terpampang jelas di hadapannya. Helena tertidur dalam posisi terlentang. Gadis itu hanya mengenakan celana pendek tipis dan kaos tipis yang pendek pula, sehingga memamerkan pusarnya yang menghiasi perut mulusnya. Sukron melangkah mendekati tepian tempat tidur Helena. Tangannya mulai berani menempel pada buah dada gadis itu. Namun sebelum Sukron dapat berbuat lebih jauh, Helena merasa ada sesuatu yang mengelus bagian auratnya. Seketika itu juga, Helena terbangun. Ia terkejut melihat Sukron berada di dalam kamarnya. "Mau apa kamu? Jangan kurang ajar ya." Helena mengumpat. "Tenang Helen, di rumah ini tak ada siapa-siapa. Apa salahnya kalau kita berdua bersenang-senang?" "Enggak, cepat keluar, atau aku akan mengajar kamu." Helena mengancam. "Mengajar aku? Apa bisa? Bagaimana nanti jika ibu aku melihat wajahku terluka karena diajar kamu? Lalu dia marah dan mengusir kamu. Mau tinggal di mana kamu?" Kamu pikir aku suka tinggal di rumah ini? Melihat ibu kamu yang selalu cemberut saja, perut rasanya mual. Ditambah lagi dengan tingkah kamu. Benar-benar muak aku." "Sudah, jangan banyak omong. Sekarang juga kamu harus melayani aku." Setelah berkata begitu, Sukron langsung menghambur untuk menindih Helena. Namun gadis itu dengan cepat menghindar. Sukron hanya mendapati tempat kosong. Sukron meringis bercampur geram karena gerakan Helena begitu cepat. "Sekarang aku kasih tahu kamu rahasia yang paling penting buat kamu. Siapa orang yang telah merampok dan membakar rumah kamu?
Kamu mau tahu kan? Sukron mulai mengeluarkan jurus liciknya. Siapa? Cepat katakan. Helena mulai naik darah. Tenang, syaratnya asal kamu mau menyerahkan keperawanan kamu. Gila kamu, memangnya kamu tahu dari mana? Aku tahu semuanya karena aku dekat dengan mereka. Oke, aku akan melayani kamu sampai kamu puas. Tapi bukan sekarang. Cari cara agar perampok itu bisa bertemu denganku dan buat ia sampai mengaku. Bagaimana? Setuju? Sebenarnya aku udah gak kuat menahan ini, tapi ya, sudah, aku setuju, kata Sukron sembari menunjuk bagian bawah perutnya. Aku minta bukti. Cari cara agar kamu bisa membuktikan kalau cerita kamu bukan asal. Kamu harus bisa mengajaknya bicara serius soal perampokan itu. Kamu rekam sama foto orangnya. Terserah cara kamu. Mau kamu kasih obat kek atau miras, biar dia ngomong dan mengakui perbuatannya. Setelah itu kamu bisa temui aku. Itu sih gampang. Terus kita bisa main di mana? Tanya Sukron lagi tak sabar. Dapatkan dulu buktinya. Nanti aku kirim alamat aku. Aku mau keluar dari rumah ini. Kamu mau pergi? Apa kamu budak? Oke. Tapi setidaknya kamu izin dulu sama ibu aku. Tentu. Dan aku akan bayar berapa biaya selama aku makan dan tidur di rumah ini. Sekarang aku mau keluar dulu. Cari teman penginapan. Biar aman. Kamu masih perawan kan? Jangan bikin aku marah. Atau aku akan menghajar wajah kamu. Helena berkata sinis. Ia memang pemberani. Karena setidaknya ia pernah belajar ilmu bela diri. Dan Sukron sudah maklum akan hal itu. Di lain waktu, hasratnya sudah menggebu-gebu untuk dapat menikmati keindahan tubuh sepupunya. Sukron siang itu menemui temannya dengan sebotol miras. Kebetulan Diki sedang ada di teras rumahnya, tengah bermain handphone. Melihat Sukron datang, ia langsung menyambutnya. Wah, kemana aja lo? Lama gak nongol? Tanya Diki. Ya, namanya pengangguran, paling di rumah tidur. Balas Sukron sambil memperhatikan seekor ayam jago Bangkok di dalam kurungannya. Itu baru gue beli, katanya sih Bangkok asli. 2 juta men harganya. Diki sepertinya tahu kalau Sukron tengah memperhatikan ayamnya. Buset, mahal banget. Gak banyak duit juga rupanya. Lu ambil gelas deh, gue bawain ini. Sukron mengeluarkan botol miras yang tentu saja membuat Diki tertawa. Tahu aja lu lagi pengen. Bentar, gue ambil gelas dulu. Ngomong-ngomong, di Lumaru gak ada orang. Rumah gua aman bro. Diki masuk ke dalam dan keluar lagi membawa 2 gelas dan kacang kulit asin. Sukron langsung menuangkan ke dalam gelas keduanya. Kemudian mereka berdua tenggelam dalam obrolan. Sebenarnya gue tuh iri juga sama lu. Baru belajar ngerampok, lu udah bisa punya motor. Ajak-ajak gue dong. Kapan ada rencana lagi? Sukron mulai memancing sambil pura-pura main handphone. Ia tahu kalau sebenarnya Diki ini termasuk paling enggak tahan sama miras. Demi gengsi doang, aslinya cepat terpengaruh dan mulai puyeng. Gue ngerampok kepaksa aja buat nurutin Rohmat. Aslinya gue gemetaran banget. Bahkan gue shock juga waktu celurit Khalil membabat kepala istrinya Pak Hasan. Gue juga gak ada niatan buat melukai. Cuma gue lihat Pak Hasan bergerak, yang gue pikir ia mau teriak atau kabur. Gue terpaksa melayangkan celurit ke perutnya. Tapi gue yakin dia cuma tersayat aja. Lo tau gak? Saking paniknya, lihat darah, gue sama Khalil langsung kabur dari pintu belakang. Pas ada tangga, terus gue naik, lompat dari tembok keluar dan lari. Cerita Diki sambil mengatur nafasnya yang mendadak lebih cepat dari biasanya. Terus, siapa yang pakai rumahnya? Apa memang udah disiapin juga? Gue gak tahu, tapi pasti Rohmat. Sebab dia bilang gak butuh hasil rampokan. Dia hanya ingin melihat rumah itu hancur dan gak ada lagi yang bisa nyaingin kekayaan bokapnya. Iya, gue paham sifat dia. Jadi cuma lu bagi 3 doang? Gak juga sih. Kan sebelum kita melapor sama Rohmat, gue sama Khalil udah bagi-bagi duluan. Sisanya baru kita bagi. Nah, kalau soal Brian itu bener gak?
Gue nggak tahu pasti. Soalnya Pak Hasan kekeh nggak ada lagi. Mungkin itu fitnah dari temannya yang mati terbakar di warung itu. Dan Rohmat juga percaya. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.